Halo teman-teman semua, welcome back to my podcast di Daily Wakfu. Eh, by the way, tadi kemarin cuaca lumayan dingin ya, lumayan dingin untuk wilayah provinsi Jawa Timur. Ya, entah ini faktor dari yang katanya rotasi bumi itu berada di titik terjauh dari matahari, jadi agak sedikit dingin. Tapi kalau emang seperti itu ya harusnya kan semua semua negara ini juga merasakan. Dari 33 provinsi yang ada di Indonesia itu harusnya semua merasakan dingin, tidak hanya diberitakan yaitu di Pulau Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur, atau enggak di Provinsi Jawa Tengah yang katanya sekarang lagi dingin-dinginnya cuaca kalau di malam hari. Saya sendiri sih ya nggak tahu ya memang benar-benar rotasi bumi atau enggak, tapi yang jelas ya kalau malam di sini cuacanya sangat ekstrim dinginnya. Nggak terlalu ekstrim, cuman dinginnya itu seperti hal yang tidak wajar. Jadi kebetulan di rumah saya itu PDAM-nya kita menggunakan PDAM. Ya, kita menggunakan PDAM yang nggak ada angin, nggak ada hujan, itu dingin. Ya. Saya ini orangnya suka dingin, tapi ya, kalau dinginnya terlalu, saya nggak betah. Jadi ada standar dingin atau standar yang menurut saya dingin itu uh, ada nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas, ya standar dinginnya. Tapi untuk kali ini sangat dingin ya teman-teman, sangat dingin. Dan BMKG pun juga sudah menginfokan tentang hal tersebut. Jadi ya bagi masyarakat Jawa Timur dan Jawa Tengah juga harus mempersiapkan dirinya tentang faktor cuaca yang cukup dingin ini, karena bisa jadi hal-hal yang seperti ini itu bisa mendatangkan penyakit ya, mendatangkan penyakit dan lain sebagainya. PPKM hari keempat semakin tidak kondusif menurut saya. Ya, bagaimana tidak kondusif kalau peraturan-peraturan tentang penindakan PPKM di sejumlah kabupaten dan kota di Pulau Jawa dan Bali itu semakin menurut saya tidak konsisten. Yang awalnya hanya sebagian menutup jalan dan memberikan akses keluar masuk bagi kota-kota sekitar ya. Tapi untuk kali ini itu apa ya? Kembali dirubah ya. Ruas jalan ditutup seketika tanpa ada informasi lebih lanjut. Ini sungguh menurut saya kalau dikatakan mengecewakan, ya memang ini mengecewakan. Karena ya memang kita disuruh WFH, tapi di hal mungkin itu kita harus ada beberapa hal yang harus kita ambil di kantor, entah itu ngambil dokumen ataupun yang lainnya. Toh menurut saya, bagi saya pribadi, kalau emang ingin virus ini cepat selesai, ya kita lakukan WFH dengan catatan memang dengan catatan ya memang tidak ada PHK massal seperti yang terjadi di tahun yang lalu di awal-awal pandemi. PHK massal membuat banyak sekali masyarakat Indonesia yang
menganggur karena wabah ini. Kalau emang ada PPKM seperti ini lagi, bisa kita lakukan WFH dengan catatan ya tidak boleh ada PHK massal. Saya setuju dengan pemerintah tersebut. Tapi kalau memang mengatakan WFH dan ada beberapa dokumen yang tertinggal di kantor yang wajib kita ambil dan kita kerjakan di rumah, seharusnya itu harus menjadi alasan yang utama untuk kembali ke kantor, tapi dengan catatan mengambil ya itu. Tapi saya melihat suatu berita yang dimana kalau apa ya, hal-hal yang itu tidak bisa ditoleransi katanya. Entah itu bagaimana nafsunya nanti, saya kurang tahu. Ya mudah-mudahan akan jauh lebih baik ya teman-teman. Sebenarnya saya di podcast kali ini tuh saya bingung menerapkan topik apa. Cuman saya ingin ngobrol-ngobrol dengan kalian semua para pendengar. Ya dengan tujuan lah ya, dengan tujuan bisa menenangkan diri saya sendiri dan dapat memberikan sebuah informasi kepada kalian semua di sini. Serius ini benar-benar saya bingung topik apa yang harus saya angkat untuk podcast kali ini ya. Mungkin ada yang sedikit berbeda di podcast saya yang kemarin-kemarin ya. Itu saya sebenarnya itu hanya menggunakan media atau alat ya, atau alat perekaman itu menggunakan alat, hanya menggunakan headset. Jadi kalau teman-teman tahu kan headset pasti kan ada mic ya, ada yang dikasih mic, ada yang hanya sebuah speaker saja. Tapi untuk saya ya kemarin-kemarin itu saya menggunakan mic yang ada headsetnya. Dan untuk saat ini saya menggunakan podcast dengan bantuan alat yang namanya TAF Studio V8 atau bisa kita kenal shortcut V8 ya. Jadi shortcut V8 ini sebenarnya milik Langgar daerah rumah saya, tapi saya bawa pulang dengan tujuan bukan untuk podcast ya, tapi untuk masa percobaan. Jadi sebenarnya TAF Studio ini dibeli untuk keperluan apa ya, keperluan Langgar ya, keperluan Langgar. Cuman waktu awal beli ini hanya sebagai apa ya dulu ya, saran, pokoknya ini saran dari salah satu apa ya, salah satu soundman ya, itu menggunakan V8 untuk dikombinkan ke mixer Langgar tersebut dengan tujuan ya mungkin digunakan untuk mic tambahan sebagai imam. Dulunya niatnya begitu biar tingkat kepekaannya itu tinggi, tetapi setelah beberapa hari setelah beli, ternyata ketika kita coba ternyata suara tidak terlalu masuk dan tidak terlalu peka, dan jika dikeraskan itu akan sedikit pecah ya. Ya kebetulan juga saya orangnya senang dengan teknologi, baik itu dari teknologi komputer ataupun sound yang apa ya, sound yang sekarang lah saat ini ya, pokoknya teknologi itu saya suka belajar, termasuk teknologi sound yang saya gunakan ini. Jadi saya buatkan buat belajar gitu, karena kebetulan saya di rumah ini punya suatu majelis ya, yang dimana di sana saya sebagai
penanggung jawab sound systemnya. Jadi kalau ada apa-apa tentang audionya atau soundnya, itu saya yang bertindak, baik itu ada kabel yang rusak ataupun kabel yang terputus, atau juga saat acara ya saya mengatur mixernya itu. Tidak dipungkiri juga saya juga mencoba soundcard V8 ini dengan tujuan ya itu tadi, V8 ini bisa digunakan untuk apa yang terbaik, entah itu dibuat untuk azan atau sebagai media untuk hanya digunakan untuk efeknya saja, atau digunakan sebagai recording seperti podcast yang saya gunakan saat ini. Cuman karena saya masih ada beberapa hal yang harus saya urus, jadi untuk mencoba ke mixer itu sedikit agak belum ada waktu ya, bukan sedikit lagi ya, belum ada waktu karena kesibukan saya kalau di malam hari mulai dari Jumat sampai Minggu itu ya mengajari anak-anak kecil di daerah Langgar itu buat pencarian ya namanya juga regenerasi ya, wajar lah ya kalau kita mengajak mereka, karena kebetulan mereka juga bersemangat ingin belajar Banjari atau Rebana, ya saya akan luangkan waktu sebanyak mungkin untuk mereka. Banyak sih sekali yang ingin saya bahas di podcast sebenarnya itu ya, cuman ya itu tadi, terkadang saya juga bingung topik apa yang pas untuk dijadikan pembahasan di podcast saya ini. Ya karena saya ini buat podcast sebagai podcast audio, tidak ada videonya, hanya sebatas suara ya, suara. Kalau di YouTube mungkin saya akan tambahkan time code ya, time code yang dimana di video tersebut saya akan tambahkan suatu timer ya, kalau niatnya hanya sebagai pantas-pantasan saja ya, nggak lebih dan nggak kurang, hanya sebagai untuk itu aja. Kalau dibuat untuk seperti podcast yang pada umumnya yang kita ngobrol-ngobrol tentang orang-orang dan mengundang orang, kalau itu sih saya nggak mungkin karena masih ada beberapa alat yang belum saya punya, dari segi kamera, kabel audio yang pas, kemudian mixer dan lain sebagainya. Masih banyak yang harus saya beli karena saya sendiri ya masih mencari sebuah pekerjaan, karena saya sampai saat ini mulai dari lulus kuliah hingga saat ini itu masih dalam posisi menganggur. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa diterima di perusahaan-perusahaan yang saya lamar. Mungkin itu aja ya teman-teman podcast kali ini. Ya beginilah saya lontang-lantung ngomongnya, bingung mau apa yang dibahas ya. Tapi yang jelas saya usahakan untuk setiap hari bisa membuat podcast dengan berbeda-beda topik. Itu pun kalau saya ada nganggurnya. Kalau saya di pagi harinya sampai sore hari itu ada sebuah kerjaan, ya mau nggak mau harus libur dulu, karena takutnya entah itu nanti kecapean ataupun yang lainnya ya. Saya nggak mau ya, karena saya punya prinsip kalau seandainya hari esok saya janjian dengan seseorang ya, saya usahakan untuk menepati hal tersebut dengan cara ya, karena kebiasaan saya setelah sholat subuh itu tidur ya, saya usahakan untuk tidak tidur, tapi dengan catatan saya harus tidur lebih awal di hari sebelumnya biar bangunnya tidak kesiangan dan paginya itu tidak merasa mengantuk kembali. Itu ya untung-untung lah orang disiplin waktu ya, memang kayak gitu ya teman-teman. Mungkin teman-teman di luar sana juga merasakan hal yang sama, karena
tanggung jawab bagi seorang karyawan ialah telaten dan disiplin waktunya, serta mematuhi semua peraturan-peraturan di kantornya masing-masing itu. Ya mungkin ya teman-teman, karena saya masih fresh graduate, jadi ya saya hanya mengira-ngira saja. Jadi kalau emang ada yang salah ya saya mohon maaf ya, saya mohon maaf. Jadi saya akhiri di podcast kali ini. Mudah-mudahan di podcast-podcast berikutnya saya dapat menemukan topik yang pas untuk dijadikan bahan pembahasan. Oke ya teman-teman, stay safe and healthy. Sampai jumpa berikutnya. Bye bye.